Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang saya hormati. Dalam kehidupan organisasi, kita sering lupa bahwa keberadaannya itu tidak pernah berdiri sendiri. Organisasi selalu berada dalam sebuah lingkungan yang terus berubah, penuh peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami faktor-faktor organisasi dan lingkungannya, serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi menghadapi perubahan di masa depan. Mari kita renungkan bersama dalam refleksi yang singkat ini. Telah kita sadari bahwa setiap organisasi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam sebuah lingkungan yang penuh dinamika. Lingkungan bisa menjadi penopang bagi pertumbuhan organisasi tersebut, namun pada saat yang sama juga bisa jadi sebuah tantangan yang menghambat. Disinilah pentingnya memahami hubungan erat antara organisasi dan lingkungannya, agar kita mampu membaca arah perubahan dan menyiapkan strategi terbaik untuk masa depan. Baik, saya lanjut. Dalam lingkup internal, sebuah organisasi ditopang oleh pemilik, tim manajemen, para pekerja, serta sumber daya fisik yang tersedia. Semua elemen ini membentuk fondasi yang menentukan arah, budaya, dan kekuatan organisasi dalam menghadapi tantangan. Namun juga, organisasi dipengaruhi oleh faktor eksternal, pelanggan, pemasok, pesaing, regulator, mitra, strategis, pemerintah, hingga masyarakat umum. Semuanya adalah bagian dari ekosistem yang tidak bisa diabaikan. Perubahan pada suatu elemen eksternal dapat langsung berdampak pada keberlangsungan organisasi. Lebih jauh lagi, lingkungan makro seperti kondisi politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, hingga faktor internasional membentuk lanskap besar tempat organisasi beroperasi. Misalnya, perubahan teknologi dapat mengubah cara kita bekerja, atau perubahan regulasi dapat membuka sekaligus menutup peluang bisnis. Menghadapi perubahan lingkungan di masa depan, organisasi tidak bisa hanya bersikap reaktif. Diperlukan langkah-langkah antisipatif yang terencana. Di antaranya itu yang pertama, melakukan peramalan atau forecasting dengan membaca tren politik, ekonomi, teknologi, dan budaya organisasi dapat memprediksi arah perubahan dan bersiap lebih awal. Yang kedua, itu perencanaan strategis yang fleksibel. Perencanaan bukanlah dokumen yang kaku, tetapi harus menjadi pedoman yang mampu beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi. Ketiga, membangun budaya organisasi yang adaptif. Budaya yang terbuka terhadap perubahan akan melahirkan sikap proaktif dari setiap anggota, sehingga organisasi dapat bergerak selaras dengan tantangan. Keempat, menjalin kemitraan strategis dan menjalankan tanggung jawab sosial. Organisasi tumbuh bersama masyarakat dan menjaga lingkungan akan memiliki posisi yang lebih kokoh, sekaligus mendapat kepercayaan yang lebih besar dari publik. Dengan langkah-langkah ini, organisasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menghadapi masa depan. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa organisasi dan lingkungan adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perubahan adalah suatu yang pasti, namun dengan pemahaman yang mendalam serta langkah antisipasi yang tepat, kita dapat menjadikan perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. Mari kita hadapi masa depan dengan kesiapan, optimisme, dengan komitmen untuk terus beradaptasi demi keberlangsungan organisasi dan kesejahteraan bersama. Baik, sekian video refleksi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.